Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai doa, parita, dan hubungannya dengan hukum karma, perkenankan saya menyampaikan pandangan saya mengenai hal ini. Doa, apabila yang dimaksud adalah sebuah permohonan dari seseorang kepada dewa-dewa, kepada makhluk-makhluk yang dianggap lebih berkuasa daripada dirinya, maka di dalam agama Buddha memiliki pandangan yang berbeda. Rujukannya ada pada Anguttara Nikaya pada bagian yang berjudul apa yang diharapkan. Buddha berkata kepada Anathapindika, Anathapindika, terdapat 5 hal yang sangat diinginkan, didambakan, diidamkan oleh banyak orang, tetapi sulit untuk didapatkan. Tetapi tidak dapat dengan mudah didapatkan dengan doa. Kelima hal tersebut adalah umur panjang, kecantikan atau tampang rupawan, kebahagiaan, kemasyuran, dan kelahiran kembali di alam surga. Buddha berkata, apabila hal ini dapat dicapai dengan doa, maka semua orang akan mendapatkannya. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Seharusnya orang menfokuskan diri untuk meraih apa yang diinginkannya tersebut. Sebagai contoh, untuk dapat terlahir dengan umur yang panjang, dia harus mempraktikkan tidak membunuh makhluk lain, berdana, membebaskan makhluk hidup dari ketakutan. Kemudian kalau orang ingin terlahir dengan tampang yang rupawan, dia harus mempraktikkan kesabaran, sifat yang tidak bermusuhan satu sama lain. Jika ia ingin bahagia, dia harus mempraktikkan berdana makanan. Kemudian jika ia ingin terkenal, dia harus mempraktikkan sifat yang tidak iri hati, tidak egois, banyak bermudita atau turut berbahagia dengan pencapaian orang lain. Kemudian di dalam kehidupan ini, jika ia ingin panjang umur juga dia harus bisa menjaga dirinya dengan baik. Kalau mau umur panjang ya dia harusnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bebas dari racun, bebas dari kalau misalkan makanan yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berkolesterol juga akan membahayakan kehidupan dia saat ini. Maka hal tersebut harusnya dihindari. Kelanjutannya di dalam khotbah tersebut Buddha mengatakan, bijaksana, ada 2 hal yang harus dilakukan untuk meraih kelima hal tersebut, yaitu penuh perhatian, mawas diri, dan pengumpulan kebajikan. Mawas diri artinya mindful terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan dia tidak mencapainya. Misalkan kalau ingin umur panjang, ya jangan melakukan hal-hal yang bertentangan, membunuh makhluk hidup, melukai makhluk hidup lainnya. Kemudian waspada batinnya untuk selalu mengembangkan cinta kasih dan sebagainya, aspek-aspek positif lainnya. Adapun mengenai kelahiran kembali di alam surga, ada rujukan lain di dalam Samyutta Nikaya di mana pada saat Sang Buddha berkunjung ke suatu desa, ada seorang kepala desa yang bernama Asibandika Putta.
pada saat Buddha hendak berpindah patah, seorang kepala desa yang bernama Asi Bandikaputa bertanya kepada Buddha, ada Brahmana yang berdoa pada saat kematian seseorang, di mana ia berdoa bersama-sama untuk membantu menuntun orang yang mati, membawanya masuk ke alam surga. Si kepala desa bertanya kepada Buddha, apakah engkau Buddha bisa juga melakukan hal yang sama? Buddha menjawab dengan perumpamaan, oh kepala desa, jika engkau mengambil sebuah batu yang cukup besar untuk dilemparkan ke tengah sungai yang dalam, kemudian di pinggir sungai tersebut engkau berdoa bersama segelintir orang, memohon agar batu tersebut bisa naik kembali. Apakah hal tersebut akan terjadi? Sang kepala desa menjawab bahwa, oh Buddha, hal tersebut tentunya tidak akan terjadi. Buddha kemudian melanjutkan, demikian pula orang yang semasa hidupnya penuh melakukan kejahatan, perbuatan buruk, perbuatan yang tercela, menyakiti makhluk lain. Ketika ia meninggal, dengan dia didoakan oleh banyak orang, apakah mungkin dia akan masuk ke alam surga? Tentunya tidak. Kebalikannya adalah Buddha memberi perumpamaan, jika engkau kepala desa mengisi sebuah pot dari tanah liat dengan minyak yang penuh dan melemparkannya ke sungai sehingga pot tersebut pecah dan minyak tersebut yang secara logika akan mengambang, dan engkau kepala desa dan semua orang di desa ini berdoa di pinggir sungai tersebut, mendoakan agar minyak tersebut bisa tenggelam ke dalam sungai. Apakah itu memungkinkan? Lalu kepala desa menjawab, tidak, oh Buddha. Dan Buddha melanjutkan, demikian juga orang yang sepanjang hidupnya melakukan banyak kebajikan, melakukan banyak kebaikan. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang akan memicu berbuahnya karma baik yang kita miliki. Apakah membaca parita akan selalu menghasilkan atau mewujudkan keinginan kita? Belum tentu. Ada aspek lain seperti syarat-syarat orang yang membaca parita, syarat-syarat orang yang mendengarkan parita, dan sikap ketika mendengarkan parita tersebut. Syarat yang membacakan parita adalah orang tersebut mengerti apa yang ia bacakan, kemudian dia memiliki kemampuan untuk melantunkannya dengan benar. Kemudian dia harus melantunkannya dengan niat baik dan sifat penuh cinta kasih. Sedangkan untuk yang mendengarkannya, ia pertama harus bebas dari karma buruk yang superior. Maksudnya garuka karma atau karma buruk yang besar. Dia tidak pernah membunuh orang tua, dia tidak membunuh ayah, ibu, tidak melukai Buddha, tidak memecah belah sangga, tidak membunuh seorang arahat. Kelima ini wajib syaratnya apabila ia ingin mendapatkan berkah dari pembacaan parita. Kemudian orang yang mendengarkan juga harus percaya pada hukum karma atau memiliki pandangan yang benar atau tidak menolak hukum karma. Dan ia juga harus mendengarkan dengan penuh keyakinan bahwa yang dibacakan tersebut akan memberi manfaat
positif bagi dia. Sifat dari pembacaan parita ini adalah seperti take and give atau memberi dan menerima. Orang yang membacakannya harus mempunyai sikap seperti orang yang memberi, dan orang yang mendengarkan harus memiliki sikap sebagai orang yang menerima. Dalam artian apabila dia ketika dalam proses pembacaan parita ini dia melakukan hal-hal yang tidak fokus, atau malah dia melakukan hal lain seperti ngobrol, seperti menjawab telepon, seperti pikirannya melantur kemana-mana, maka dapat dipastikan kemanjuran atau keefektifan dari pembacaan parita tersebut untuk dia menjadi tidak optimal, atau berkahnya mungkin tidak ada dalam hal tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai doa di dalam agama Buddha. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat buat siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih. Namo Buddhaya.